Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Hadi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini bercerita tentang sebuah kisah arwah penasaran Santi. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana kisahnya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya teman-teman. Untuk kalian yang belum subscribe, subscribe channel ini. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Pada kala itu hujan, aku berteduh menghindari serbuan air hujan di sebuah ruko pertokoan pinggir jalan. Bersama Sofi, tetangga samping rumahku sekaligus teman dari masa kanak-kanak sampai remaja saat ini. Hujan semakin deras, seragam berwarna biru yang kami kenakan setiap kali bekerja di sebuah minimarket telah basah oleh air hujan. "Kok bisa tidak bawa mantel?" kata Sofi dengan badan mulai menggigil karena kedinginan. "Sudah numpang banyak bicara," jawabku kesal. Mataku tertuju pada air hujan yang mengalir ke selokan. Lalu lalang kendaraan di tengah guyuran hujan menjadi hiburan tersendiri bagiku. Tidak ada tanda hujan akan berhenti dalam waktu dekat ini karena mendung semakin pekatnya. Motor metik melaju kencang di tengah kepadatan kendaraan lain. Si pengendara nampak mendoyongkan badan sedikit ke depan menghindari derasnya hujan. Tanpa menggunakan mantel, pengendara itu melesat cepat seperti pembalap liar. Aku dan juga Sofi yang melihatnya merasa takjub, bercampur dengan ngeri. Bagaimana tidak, orang itu melajukan skuter metiknya dengan kecepatan tinggi, menyalip zigzag kendaraan di depannya. Brak! Aku dan juga Sofi terkejut. Pandangan nanar kami ini tertuju pada orang yang mengendarai skuter metik kencang tadi. Darah yang keluar dari tubuh orang itu mengalir terbawa air hujan sebelum ia terpental ke atas karena menabrak gundukan tanah bekas galian proyek di pinggir jalan. Kubungkam mulut Sofi dengan tangan kananku sebelum Sofi berteriak lantang karena histeris. Cepat-cepat ku naiki motor lalu menarik tangan Sofi untuk segera ikut menaiki motor. Kuputuskan secara sepihak dengan memilih pulang dengan badan basah kuyup oleh air hujan. Kupaksakan pandanganku untuk tidak melihat ke arah kerumunan orang-orang yang mulai berlarian datang menolong. Jantungku serasa berhenti berdetak. Begitu juga dengan Sofi. Ia nampak terkejut setelah mata kami ini tertuju pada plat nomor kendaraan yang terguling akibat kecelakaan tadi. Sedangkan jaket hijau beserta helm yang dikenakan serasa tidak asing bagiku. Tubuhnya terkapar di bawah roda depan truk. Sesekali badannya terkejut dengan darah yang terus mengalir bercampur air hujan. Ya Allah, bagiku dengan lirih. Aku tidak berani menatap lama ke arahnya. Meski sedari tadi, aku paksakan untuk tidak melihat ke arah di mana tubuh terkapar tidak berdaya itu. Rasa penasaranku lebih besar, lalu berubah menjadi rasa bersalah. Meskipun jika aku berhenti, aku tidak akan bisa melakukan apapun, sebab ketakutan tersendiri dariku akan darah dan juga kematian. Bahkan sejak kecil, jika ada tetangga atau aku tidak sengaja melihat rombongan orang mengangkat keranda mayat, aku akan berlari pulang sambil menangis histeris. Ku kebut motor memasuki jalan menuju rumah kami. Bayangan seseorang yang sangat kukenal di bawah truk tadi masih melintas di pikiranku. Suara Sofi dengan berbagai pertanyaan yang ia ajukan kepadaku tidak kuhiraukan karena malas untuk menjawabnya. Bahkan Sofi sampai memukul punggungku dengan keras karena aku terus fokus pada jalan yang kami lewati. Memasuki gang kecil ke rumah kami, aku masih terus melajukan motor dengan kencangnya. Meski rumah kami sudah terlewati sejak tadi, lalu kuhentikan motor di depan rumah Pak Anam dan Bu Anam. Sofi nampak heran, namun ia mengerti maksudku.
Sofi mulai mengetuk pintu rumah Pak Anam dengan salam terlebih dahulu, sementara aku masih syok dengan kejadian yang kulihat tadi. Terdengar sautan salam dari dalam rumah. Bu Anam membuka pintu lalu kemudian menanyakan maksud kedatangan kami. "Bu, apa Mbak Santinya ada?" tanya Sofi ramah. Bu Anam tersenyum dengan ramah seraya berkata, "Santinya belum pulang, Duk," jawabnya. Aku dan juga Sofi saling pandang untuk beberapa saat. Mungkinkah orang itu Mbak Santi? Pikirku bertanya pada diri sendiri. "Eh, anu, Mbak Santinya biasanya pulang jam berapa, Bude?" tanyaku dengan nada pelan. "Biasanya jam segini sudah pulang, Duk," jawab Bu Anam. Ingin sekali aku berkata jika anaknya, yaitu Mbak Santi, mengalami kecelakaan di jalan raya tadi. Namun yang kulakukan saat ini hanyalah dia mematung di luar pagar rumah keluarga Mbak Santi. "Bu, tadi waktu pulang kerja aku sama Sepia lihat Mbak Santi mati terlindas truk, Bu," kata Sofi pelan. Dan aku pun terkejut mendengar penuturan Sofi. Bagai disambar petir di sore hari, mataku melotot ke arah Sofi di samping Bu Anam. Sedangkan Bu Anam tidak kalah kaget mendengar penuturan Sofi. Matanya nampak berkaca-kaca, tangisnya pecah saat memasuki rumah dengan memanggil nama suaminya. Sambil menuntun motor, ku kutuk mulut becat Sofi itu di perjalanan ke rumah kami, ya karena hanya selisih 6 rumah. "Belum tentu itu Santi mati," gerutuku. "Lah, matanya copot terus kepalanya pecah sudah pasti matilah," jawab Sofi dengan sengak. "Ah, mulutmu itu," sautku dengan kesal, membayangkan kepala serta mata yang copot Mbak Santi. Karena tadi itu aku tidak sempat melihat. Bukan, lebih tepatnya aku tidak ingin melihat kejadian itu. "Lah, kamu itu ngebut saja kok, ya tidak mau melihat dulu," Sofi menimpali. "Ada apa ya, kok berantem terus?" Suara ibu menyambut kepulanganku sambil membuka pagar rumah saat melihatku dan Sofi. Selesai memasukkan motor lalu hendak menutup pintu pagar, Pak Anam berboncengan dengan Bu Anam disusul Mas Didi, kakak dari Mbak Santi. Ketegangan menyelimuti wajah mereka. Bahkan ibuku sampai heran melihat satu keluarga tersebut menaiki motor kencang di gang kecil ini. Selesai mandi dan juga keramas, kebiasaanku adalah meminum kopi bekas ayah. Sambil membawa cangkir kopi ayah, aku menghampiri ibu di ruang depan. "Sepia, ini kebiasaan," ibu mulai menggerutu dengan mengambil sepatu yang kulepas sembarangan di dalam rumah. Satu lagi, ibuku ini sangat gila dengan kebersihan. Setiap pagi ia akan berteriak karena harus membersihkan sisa bungkus mie instan yang ku buat semalam. Bahkan waktu aku mengajaknya makan mie ayam di warung langgananku seusai membayar iuran BPJS. Dengan entengnya, ibuku sayang ini berkata kepada abang menjual kalau mangkuk mie-nya harus dicuci dengan air panas terlebih dahulu. Aku menceritakan kejadian yang kulihat tadi. Aku masih ragu itu benar Mbak Santi atau bukan. Dan kemudian, suara ambulan dari kejauhan mendekat, lalu kemudian memasuki gang kecil yang hanya cukup untuk ukuran satu mobil saja. Mendengar sirine ambulan itu, aku langsung meloncat ke arah ibu. Bahkan aku merengek saat ibu berniat membuka gorden jendela depan hanya untuk sekedar memastikan. Ku cengkram erat tangan ibu agar ia tidak beranjak dari duduknya. Di luar beberapa tetangga berlarian kecil ke arah ambulan. Ayah yang baru saja datang dari Jakung bersama beberapa warga sekitar membuka pintu lalu kemudian melihatku yang bersembunyi di balik punggung ibuku. Ia menutup pintu kembali. "Anakmu ini loh," kata ibu sambil menggerakkan pundak kirinya ke ayahku, tempat bersandar kepalaku saat ini. Kedua tanganku melingkari perutnya agar ibu tidak beranjak dari duduknya. "Hus, shh," jawab ayah dari balik jendela depan. Ia nampak menutup pagar lalu berjalan ke arah ambulan yang baru saja lewat. Beberapa warga nampak menggerutu kesal.
karena niat baik mereka ditolak oleh Pak Anam dengan alasan berbeda jamaah. Proses memandikan dan juga penguburan hanya dihadiri beberapa orang, itu pun ya bukan warga sekitar sini juga. Pak Anam terlihat marah kalau ada warga yang mencoba membantu, sedangkan Bu Anam menangis sambil berjalan di belakang 4 orang yang memikul keranda, sekitar 9 orang yang mengantar jenazah Mbak Santi ke pemakaman. Kemanapun ibu pergi, aku selalu membuntutinya. Aku lega saat ayah pulang ia tidak ikut mengantar Mbak Santi ke pemakaman. Gunjingan para tetangga sekitar setelah rombongan berlalu pun semakin menjadi. Banyak yang bilang proses penguburannya sangat tidak lazim. Gerimis sejak sore setelah pemakaman Mbak Santi, gerimis enggan berlalu. Bu, ndak ada tahlilan tah? Tanyaku saat kami bertiga di ruang tengah menonton TV. Tahlilan untuk siapa? Jawab ibu dengan jemari sibuk memencet remote. Ya Mbak Santi lah, jawabku kesal. Sep, ayah belum minum loh, ucap ayah saat tahu aku menyaut gelas kopinya. Entah kamu itu Sep, sukanya mengganggu saja, ibu menimpali. Sudah dibuatin 2 punya ayah diambil juga. Sementara pukul 23:30 malam atau sekitar jam setengah 11 malam, aku beranjak menuju kamar. Gerimis dari sore itu belum juga reda. Ayah dan ibuku sudah tidur sejak jam 9 tadi. Biasanya jam 9 malam aku sudah terlelap di depan televisi. Bosan karena mataku juga belum mengantuk. Iseng-iseng ku buka medsos di gawaiku. Banyak sekali postingan tentang kematian Mbak Santi di salah satu grup yang dikhususkan bagi warga kampungku. Sekelebat bayangan orang berjalan di depan rumah, aku berpikir positif mungkin saja salah seorang tetanggaku yang baru pulang bekerja. Ku tepis ketakutan dalam diri meskipun bulu kutuku mulai meremang. Jika tadi bayangan orang berjalan itu ke arah ujung gang, ya kali ini bayangan itu nampak berjalan pelan ke arah depan gang. Samar-samar ku dengar suara langkah kaki berjalan dari arah depan gang menuju ujung gang di mana rumah Pak Anam juga terletak di sana. Pelan, amat pelan sekali, suara langkah kaki yang terdengar diseret dan srek, srek, srek. Suara itu terdengar makin jelas dengan langkah seperti sedang diseret. Kemudian ia berhenti di depan rumahku saat ini. Lama tidak bergerak, ia berdiri mematung di depan rumah, memandang ke arah kamarku. Dengan tangan gemetaran, kurai gorden jendela kamarku secara perlahan, dan itu hanya untuk memastikan, sekaligus menepis rasa takut yang mulai menjalari tubuhku. Kedua tanganku refleks menutup mulut rapat-rapat, seakan tidak percaya dengan apa yang kulihat dengan mata kepalaku sendiri saat ini. Di sana, di depan pagar besi rumahku, sosok Mbak Santi telah berdiri mematung dengan wajah hancur serta bola mata kirinya tergantung menjuntai ke bawah. Darah terus-menerus mengucur dari mulut serta lubang matanya. Detak jantungku serasa berhenti, tercekat. Kulihat wajah Mbak Santi dengan kulit terkelupas. "Ibu!" teriakku pada kala itu. Teriakan beserta tangisanku yang pecah di kesunyian malam. Tubuhku ambruk dengan badan meringkuk di tepi ranjang. Lampu rumahku menyala. Ayah dan ibuku tergopoh berlari ke kamarku. Ibu kemudian menenangkan dengan memeluk serta berbisik pelan di telingaku. Sedangkan ayah, dia mengambil air putih di samping TV. Saat kedua orang tuaku sibuk menenangkan diriku yang sedang panik karena ketakutan di kamar, tiba-tiba suara air mengguyur dari keran tempat pencuci piring berbunyi. Ayah dan juga ibu langsung saling pandang dengan heran. Pasalnya tidak ada yang pergi ke dapur. Ayah hanya mengambil air galon di samping TV dan sama sekali tidak pergi ke dapur. Lalu suara tuas kompor yang diputar berulang-ulang dari arah dapur yang menambah kengerian kami malam ini. Klang! Kali ini suara itu berasal dari pagar depan rumah kami. Ya Allah Gusti, pekik ibu sambil memeluk tubuhku erat karena menangis. Gerimis masih belum reda juga hingga malam hari. Aku meringkuk di pelukan ibu, tangisku tumpah di dadanya.
Ayah mulai panik dengan keadaanku saat ini. Tanpa berpikir panjang, ayah membopongku menuju kamarnya diikuti oleh ibu yang berjalan di belakang kami. Tangisku belum berhenti, dadaku terasa sesak. Masih terbayang di ingatanku sosok Mbak Santi yang menampakkan diri padaku. Meski aku tidur di tengah kedua orang tuaku, rasa ketakutanku belum sepenuhnya hilang. Tok tok tok. Tidak beli jajan. Suara itu aku mengenalinya. Itu adalah suara dari Mbak Santi. Mbak Santi itu berjualan kue jajanan pasar saat pagi dan sore hari di depan Kapura, yaitu tepatnya di gang masuk rumah kami. Tok tok tok. Tidak beli kue. Berulang-ulang ia ketuk pintu rumahku di malam hari. Kami yang mendengarnya pun merasakan ketakutan oleh teror Mbak Santi itu. Bukan hanya aku, ibu tampak terkejut ketika mendengar suara ketukan pelan di pintu rumah kami. Srek, srek, srek. Suara langkah diseret di dalam rumah kami. Ia berjalan menyusuri ruang depan lalu melewati ruang tengah dan berhenti di depan pintu kamar di mana saat ini kami berada. Tok, tok, tok. Bibi, aku menjajakan kue. Tidak berniat beli kah? Pintu kamar diketuk amat pelan dan suara Mbak Santi juga terdengar berat dan serak. Bau amis darah tercium sangat menyengat saat kehadirannya. Dari celah bawah pintu kamar, bayangan itu berdiri menghadap ke arah kamar. Berkali-kali ku sebut asma Allah sambil terus menangis memohon pertolongan dari Yang Maha Kuasa. Ibu yang sedari tadi memelukku mendongakkan kepalanya ke arah pintu. Tidak, San, maaf Yona, kata ibuku pelan. Khawatir denganku, ayah mengambil minyak angin di laci kamar lalu mengoleskan di leher dan sela-sela bawah hidung. Entah apa yang dibicarakan ayah dan ibu, badanku terasa sangat lemas sekali. Dan kemudian, sambil terus kupejamkan mata agar sosok Mbak Santi ini tidak kulihat, tangisku belum juga berhenti. Beberapa kali ibu menenangkanku dengan tangan lembutnya membelai kepalaku agar aku sedikit tenang. Gemetar di badanku tidak kunjung hilang. Tanganku masih mencengkeram erat tangan ibu. Berkali-kali ayah menyeka keringat di keningku. Ayah bangkit keluar kamar, menuju kamar mandi, mengambil air wudhu. Lalu kemudian kembali ke kamar dengan gelas berisi air putih lagi. Sajadah digelar di samping tempat tidur. Selesai sholat tahajud, ayah meniup gelas berisi air yang sudah ia persiapkan untukku. Lalu kemudian merapalkan suatu ayat Al-Quran. Ibu menyuruhku bangun agar aku lekas meminumnya. Dengan mata terpejam aku meminumnya. Sisa dari air yang ku minum dibasuhkan ke wajahku. Aku mulai sedikit tenang lalu tertidur. Dulu ketika ketakutan atau pepiaku kumat, kakek sering datang menjenguk lalu menyuruh mengambil air dalam gelas. Setelah berdoa lalu meniup 7 kali ke arah gelas berisi air tersebut, aku disuruh meminumnya. Pernah juga suatu ketika saat pulang sekolah, ku kayu sepeda pancal dibantu Sophie yang duduk di kursi belakang ikut membantuku mengayuh. Tidak sengaja aku lihat dari jauh rombongan pengantar jenazah berjalan ke arah kami. Ketika semakin dekat dan jelas yang dipikul oleh 4 orang itu adalah keranda mayat. Tanpa pikir panjang, aku meloncat dari sepeda, berbalik lalu berlari dengan tangisan kerasku, meninggalkan Sophie yang jatuh dari sepeda. Aku berjongkok dengan tangisan kerasku. Para pemikul keranda berhenti sejenak di depanku. Mereka menanyaiku kenapa menangis. Sontak tangisanku ini semakin histeris. Melihat keranda ditutupi kain hijau yang mereka pikul. Ya karena panik, tanganku refleks mengambil batu kerikil di sekitar, lalu melemparkan ke arah pemikul keranda itu, berharap mereka lekas pergi. Pagi harinya sampai jam 10 siang. Aku belum bangun dan para tetangga resah akan kejadian semalam. Semua pintu warga ternyata diketuk oleh Mbak Santi yang sedang menjajakan kuenya ke setiap rumah warga malam itu. Dengan muka hancur, beberapa kulit wajahnya mengelupas, serta bola mata kirinya tergelantung menjuntai ke bawah.
Nasib Sofi ini lebih parah dariku. Tadi malam Mbak Santi menemaninya tidur. Sampai sekarang Sofi masih meringkuk ketakutan di dalam kamarnya. Bu, aku bangun dengan sekujur tubuh badan terasa amat pegal sekali. Mendengar aku memanggilnya, ibu yang berbelanja sayuran di depan rumah tergopoh memasuki rumah. Khawatir tentunya jika terjadi sesuatu lagi padaku. Ya udah, mandi dulu sana, Sep, kata ibu saat tahu aku duduk di meja makan dengan kopi bekas ayah. Setiap pagi dan juga sore, ayah pasti menyisakan kopinya untukku. Nggak mau jawabku asal. Kok tidak dibangunin pagi sih, jadi telat kerjanya, gerutuku yang mengetahui pukul 10 lebih di jam dinding. Tidak usah bekerja, badan kamu itu masih sakit, jawab ibu. Ia nampak sibuk mempersiapkan penggorengan di atas kompor. Ya udah sana Mbok mandi dulu, Sep, kata ibu saat aku menghampirinya, lalu kemudian mengambil tempe yang ditiriskan. Aku tidak menghiraukan nyanyian ibu, mulutku ini sibuk mengunyah tempe gorengnya. Wajahmu itu seperti lap, sudah sana mandi, maki ibu sambil menarik kaos putihku agar aku lekas mandi. Anaknya siapa dulu? Jawabku ketus. Ibu nampak cengengesan mendengar jawabanku. Secara wajah manisku tidak jauh beda dengan ibuku, tapi watak dan sifatku sangat persis dengan ayahku. Bu, tanyaku, ketika ia sibuk memasak sayur lodeh kesukaan ayah. Jawab ibuku asal. Tadi malam itu apa benar Pak Santi? Tanyaku lagi. Ya ibu tidak tahu toh? Ibu tidak ditakutin? Lah ibu kok gemeteran? Sautku asal. Lebih parah kamu, jawab ibu sambil menirukan gaya tangisanku semalam. Nanti malam kalau Mbak Santi mampir lagi gimana? Tanyaku lagi. Udah, sekarang kamu mandi atau tidak? Jawab ibu. Kali ini ia nampak mengacungkan sutil ke arahku, yang sempat terkejut mendengarnya. Sebelum ia pukulkan sutil ke penggorengan, buru-buru aku lari ke arah kamar mandi. Sore hari aku hanya bermalas-malasan di depan TV dengan selimut menutupi bagian bawahku. Sedari tadi, bunyi notifikasi pesan spam dari kepala tokoku terus berbunyi. Kata ibunya, Sofi sakit. Kata ibu yang menemaniku, enggan menjawabku sibuk memencet layar di gawaiku. Bu, aku mau diberhentikan kerja, tanyaku datar. Beneran kalau diberhentikan kerja, nggak tahu waktu. Diam di rumah kan gemuk, suka banget sengsara, jawab ibu mencewer telingaku pelan. Gaji pertama ibu yang ambil semua gitu, jawabku. Wah, gundulmu, kan itu semua masuk tabungan sama di sini, saut ibu sambil menggelitik perutku. Aku tertawa karena geli. Sehabis sholat berjamaah di musola depan, banyak sekali yang membicarakan hantu Mbak Santi semalam. Sep, kamu tidak dihantui oleh Mbak Santi? Tanya Juminten menoleh ke belakang ke arahku. Enggak, jawabku singkat. Sofi sampai stres, kata Mbak Ocha dengan lirih. Kalau gitu terus ya beli kue Mbak Santi dulu, jawab Juminten. Ya udah, beli aja sana sendiri Jum, jawab Mbak Ocha sedikit kesal tentunya. Semalam itu aku dipaksa membeli kuenya loh, kata Juminten. Lah terus, kamu beli? Tanyaku dan juga Mbak Ocha hampir bersamaan. Ya tidaklah, gila kali beli kue sama hantu, jawab Juminten. Ya kalau wajahnya tidak hancur ya aku paksa untuk beli, kan kuenya enak, kata Juminten. Aku dan juga Mbak Ocha saling pandang mendengar penuturannya. Mulutmu itu Jum, sautku dongkol. Juminten tertawa keras mendengar umpatanku. Kami bertiga kemudian berhenti mendengar suara yang tidak asing itu. Tengkuk kami serasa ditiup dari belakang. Jantungku susah berdetak kencang. Srek, srek. Mbak Ocha memegang erat tanganku, sedangkan Juminten nampak terkejut saat ia menoleh ke belakang. Juminten memandang ke arah kami, lalu memberi isyarat untuk lari. Wah,
Teriakan kami bertiga serentak yang lari sekencang-kencangnya. Ku buka pintu pagar dengan cepat, disusul dua temanku di belakang, lalu menutup pintu rapat-rapat. Jantung kami berdebar tidak karuan, seiring nafas yang masih ngos-ngosan. Dan kamu sih ngomongin segala, kata Mbak Ocha kesal. Ya mana aku tahu kalau Santi datang masih sore, jawab Juminten dengan entengnya. Kurai gelas di bawah galon lalu kemudian ku minum airnya agar aku sedikit tenang. Karena ibu dan juga ayah masih di belakang, aku sengaja disuruh pulang duluan untuk memanasi sayur lodeh agar tidak sampai basi. Selesai memanasi sayur, kami bertiga duduk di kursi tamu dengan harap-harap cemas karena ayah dan juga ibu belum juga sampai. Kemudian cekrek, kami terbelalak kaget. 3 motor milik keluargaku menyala secara bersamaan dengan sendirinya. Aku dan juga Mbak Ocha saling berpelukan dengan mukena yang masih terpakai. Tidak ada kata apapun dari mulut kami. Juminten berdiri mencoba memeriksa. Tok tok tok, suara ketukan dari luar rumah. Badanku semakin gemetaran mendengarnya. Juminten meloncati meja bergabung bersama kami. Ya Allah, ya Allah, pergi Mbak, jangan ganggu sumpah Mbak. Aku takut Mbak, aku tidak pernah berbuat salah, kata Juminten dengan tangisan meraung-raung. Tok tok tok, nggak beli jajan Suara yang terdengar amat pelan, serak dan pilu. Entah apa yang harus kuperbuat. Berbagai surat-surat Al-Quran ku baca, ku pejamkan mataku sambil memeluk Mbak Ocha. Aku tidak ingin melihat wujudnya. Srek, srek, srek. Suara langkah diseretnya semakin mendekat. Bau busuk menyengat tercium sampai ke dalam rumah. Tangisanku telah pecah hingga tidak sadar aku telah pingsan. Begitupun Mbak Ocha, ia ketakutan lalu pingsan, menyisakan Juminten yang ketakutan seorang diri. Pintu yang tadinya terkunci dari dalam kini terbuka. Mbak Santi berjalan menyeret kaki kanannya yang patah ke arah Juminten. Sayup-sayup terdengar suara rintihan kesakitan dari luar rumah. Di sebelahku Mbak Ocha sedang terlelap, sedangkan Juminten nampak berdiri di samping jendela kamarku. Shh. Juminten melakukan bahasa isyarat ke arahku saat mengetahui aku terbangun. Di luar, suara lirih Juminten sambil menunjuk keluar jendela. Bau anyir darah menusuk hidung. Tidak peduli dengan kelakuan Juminten yang terus mengintip dari balik jendela kamarku, aku memilih menutupi seluruh badan hingga kepala dengan selimut. Badanku mulai gemetaran lagi. Bau amis darah tercium sangat menyengat. Datang lagi toh, kata Mbak Ocha lirih saat karena gemetar badanku. Aku hanya mengangguk pelan, tidak tahu harus berbuat apa. Mulut kami berdua komat kamit membaca surat Al-Quran. Hujan kembali datang di malam hari itu. Juminten dengan rasa penasarannya memaksa kami ini untuk melihat hal yang sama sekali tidak ingin aku lihat. Mbak Ocha bangun karena selimut yang menutupi kami ditarik oleh Juminten. Rasa keingintahuan Juminten memaksa aku dan juga Mbak Ocha ikut penasaran. Ku geser pelan badanku di sisi Juminten. Mbak Ocha mencengkeram bajuku dari belakang. Aku berjongkok di bawah Juminten. Pelan-pelan dengan tangan gemetaran, ku buka gorden jendela kamar. Mbak Santi berjalan menyeret kaki kanannya. Di tengah guyuran hujan deras malam itu, tangan kanan menutupi mulutku, sedangkan tangan kiriku mencengkeram erat betis Juminten. Beberapa kali Juminten memukul tanganku agar aku melepaskan betisnya. Sakit, Sep, ucap Juminten memukul tangan kiriku. Badanku sudah gemetar dan ingin sekali aku berteriak memanggil ibu atau ayahku ketika melihat Mbak Santi berjalan pelan, sangat pelan sekali, hingga terhenti di depan rumah. Lama ia tidak bergerak, berdiri mematung di depan rumahku. Dari balik jendela kamar kami ini juga mengamati Mbak Santi yang sendari tadi berdiri lama menghadap ke ujung gang di depan rumah. Hingga akhirnya ia menoleh ke arah kami dengan wajah penuh luka serta bola mata kiri yang menggantung berlumuran darah. Blar!
Suara serta kilat petir di malam hari memperjelas wajah Mbak Santi yang menoleh ke arah kami. Wah, jantungku serasa copot. Kami bertiga meloncat ke kasur dengan teriakan secara bersamaan. Keringat membasahi badan kami. Dengan badan gemetar tidak karuan, ku ambil Al-Quran di atas lemari kecilku. Ku peluk erat kitab suciku dengan badan gemetaran, hingga duduk bersimpu bersandar pada tembok. Meski ayah dan juga ibuku datang menenangkan, air mataku ini belum juga berhenti. Jiwaku terasa terguncang mengingat apa yang baru saja aku alami. Ibu menuntunku ke ruang tengah. Mbak Ocha dan juga Juminten juga nampak syok dengan yang baru saja kami alami. Aku tidak bergeming ketika ayah menyuruhku lekas mengambil air wudhu. Badanku masih gemetar di pelukan ibuku. Hingga akhirnya ia mengambil gelas dengan air putih, lalu kemudian mengulangi cara yang sama seperti malam kemarin. Ketika air dipasukan ke wajahku, aku sedikit merasa tenang. Dengan badan lemas ditemani ibu dan juga Mbak Ocha, aku kembali membasuh wajah dengan air wudhu. Setelah itu kami sholat 2 rakaat. Kubuka kitab suciku, kulantunkan doa-doa untuk almarhum Mbak Santi. Derayan air mataku belum juga berhenti hingga azan sholat subuh. Juminten dan juga Mbak Ocha pamit pulang ke rumah masing-masing menjelang pagi. Dari penuturan Juminten semalam, aku dan juga Mbak Ocha pingsan ketika hantunya Mbak Santi memasuki rumah. Juminten menjerit keras sekali mengundang warga ke rumahku. Ayahku memindahkan aku dan juga Mbak Ocha ke kamar secara bergantian. Juminten meminta izin untuk menjaga aku dan juga Mbak Ocha dengan alasan takut tidur sendiri di rumahnya. Makan dulu, Nduk, kata ibu menghampiriku sedang tiduran di ruang tengah depan TV. Aku menggeleng pelan. Ibu menaikkan selimut sampai pundakku seraya berkata, "Sofi, tambah nemen, Sep." Aku terkejut mendengarnya. Ku singgap selimut yang menutupi badanku, lalu beranjak keluar ingin menengok keadaan Sofi. Ibu membuntutiku dari belakang. Mas Yoga dan juga Pak Rusdi sedang adu mulut dengan Pak Anam. Mereka berdua menceritakan kejadian 2 malam ini pada Pak Anam. Pak Anam bersikeras tidak ada yang aneh pada malam hari. Ia nampak keras kepala, bahkan terkesan membohongi dirinya sendiri. Bohong jika Pak Anam tidak melihat hantu Mbak Santi. Tadi malam Juminten yang tidur di rumahku melihat Mbak Santi mondar-mandir dari gang depan lalu berhenti hadap ke pintu rumah Pak Anam. Mas Yoga nampak kesal dengan penuturan Pak Anam. Istri dan juga anak Mas Yoga yang masih kecil tidak bisa tidur selama 2 malam ini. Pintu rumahnya selalu diketuk setiap malam oleh Mbak Santi. Begitu pula yang dialami oleh Pak Rusdi dan keluarganya. Lekjat, Bapak Sofi nampak murung sekali di depan rumah. Bahkan ketika aku menyapanya, ia nampak bingung menjawab pertanyaanku. "Jat, sudah kamu periksakan belum ketimbang makin parah?" Lekjat nampak menggosok keningnya dengan keras, lalu berkata, "Ya, duit dari mana toh Mbak Eni?" Ibu dan juga Lekjat nampak berbicara serius, sementara aku menyelonong memasuki rumah Sofi. "Sep, mata kamu itu kok bengkak seperti itu, Tonduk?" kata Lek Tuti, ibu Sofi. "Kebanyakan tidur," jawabku asal. "Ah, kamu itu kebanyakan nangis ya mesti ya," ucapnya sambil mengamati mataku. "Sofi di kamarnya," kata Lek Tuti mendukung Sofi, lalu bergabung bersama Lekjat dan ibuku di depan. Kubuka perlahan pintu kamar Sofi. Makanan yang disediakan Lek Tuti sama sekali tidak disentuhnya. Ku hampiri Sofi yang sedang meringkuk di atas kasurnya. "Badan kamu ini harus kuat." Ku peluk erat badan Sofi. "Makan ya, jangan sampai sakit," ku bisikan pelan di telinga Sofi. "Setiap malam Mbak Santi datang, Sep," jawab Sofi seraya menangis. Aku pun tidak kuasa menahan air mataku saat melihat kondisinya. "Makan dulu ya, Sof," kataku seraya mengambil piring berisi nasi dan juga telur ceplok di kasurnya. Sofi kemudian mengangguk pelan. Ku
Kusuapi perlahan ke dalam mulutnya. Ueh. Sophie kemudian memuntahkan makanannya. Cepat-cepat kubersihkan sisa muntahan di mulutnya. Lalu kukabari Dimas untuk membawa Sophie ke puskesmas hari ini juga. Kuraih kawai Sophie yang sedari tadi berdering. Panggilan masuk dari Bagas, kepala toko tempat kami bekerja. Kamu ini niat kerja atau tidak? Di chat tidak dibalas, di telepon tidak diangkat. Maksudmu apa toh Sof? Suara Bagas dari seberang telepon. Aku mengambil napas dalam-dalam. Jancuk, kuluapkan kekesalanku dalam satu kalimat menjawab pertanyaan panjang lebar kepala toko kami itu. Loh Sep, apa maksudnya? Jancuk koniku. Belum sempat Bagas menyelesaikan perkataannya, aku sudah menyela dengan makian yang kutunjukkan kepadanya. Kututup panggilan telepon, jariku mencari opsi blokir kontak. Lega rasanya bisa meluapkan sedikit amarahku padanya. Sep, kamu itu mengumpat kepada siapa? Kata Lek Tuti dari luar yang mendengar umpatanku. Mengumpat orang yang tidak punya otak, jawabku kesal. Tanpa meminta izin terlebih dahulu pada Lejat dan juga Lek Tuti, ku kemasi baju ganti Sophie. Ku putuskan sendiri untuk membawa Sophie ke puskesmas. Aku khawatir akan keadaannya jika bertambah parah. Sambil menunggu jemputan temanku, karena tidak mungkin aku mengantar Sophie dengan menaiki motor. Para warga bersama Pak RT nampak berdiskusi dengan Pak Anam. Aku sedikit kesal dengan kelakuan Pak Anam yang bersikeras menolak usul para tetangga, karena menurutku Mbak Santi sudah meresahkan kami. Mbak Ocha menghampiri kami. Ia nampak iba saat melihat keadaan Sophie. Aku mengutarakan maksudku padanya untuk membawa Sophie hari ini juga ke puskesmas terdekat. Minibus silver milik Dimas temanku itu sekaligus pria yang menyukai Sophie sudah terparkir di depan rumah. Mbak Ocha membantuku memapah tubuh lemah Sophie memasuki mobil. Oi, Jum! Teriakku ke arah Juminten di depan rumahnya. Ia nampak antusias mengikuti warga yang berdiskusi dengan Pak Anam. Mau ke puskesmas ya? Tanya Juminten saat menghampiri kami. Iyo, kamu mau ikut tidak? Jawabku sambil memasukkan tas berisi selimut dan keperluan lainnya. Nanti aku susul, kata Juminten dengan wajah serius. Ini situasi genting Jum, benar-benar genting, sahut Mbak Ocha menjelaskan. Oh, ya udah, ganti ya, kata Juminten lalu tertawa. Kok seperti itu mulutmu Jum? Jawabku, seraya memasuki mobil duduk di samping Sophie. Sapi nanti tak WhatsApp yo, kata Juminten setengah berteriak ke arahku. Ku kepalkan tangan kananku ke arahnya, seraya berkata, kamu jangan bikin gara-gara Jum, dengan tatapan tajam dan serius kepadanya. Cuma bercanda kok, serius terus kayak Santi nanti kamu lama-lama, canda Juminten saat mobil melaju pelan. Ah, mulutmu itu Jum, umpatku dengan kesal. Entah apa yang dimaksud oleh Juminten. Saat aku dan juga Mbak Ocha menunggu Sophie di puskesmas, Juminten menerangkan panjang lebar soal keputusan warga. Meski keluarga Pak Ana menolak membongkar makam atau mengadakan tahlilan di rumahnya, warga tetap mengadakan tahlilan yang dikhususkan pada almarhum Mbak Santi selesai sholat maghrib di musola. Dari keterangan Juminten juga, kalau selama 7 hari arwah Mbak Santi masih gentayangan di kampung, dengan terpaksa warga akan membongkar makam Mbak Santi untuk menyucikannya ulang. Mbak, biasanya hantu kan selama 40 hari ya? Kataku saat berada di luar ruangan Sophie dirawat. Ya katanya orang tua zaman dahulu sih, ya begitu sip, jawab Mbak Ocha ragu. Lah, bukannya terlalu lama Mbak? Kataku sambil memandang Mbak Ocha. Ya tidak sampai 40 hari sudah stres duluan, rutukku dengan kesal. Ya yang sabar Sep, aku sendiri juga takut, jawab Mbak Ocha menundukkan kepala. Malam ini kuputuskan tidur di puskesmas bersama Mbak Ocha. Ayah dan juga ibuku ini menyusul. Ibu khawatir denganku. Ibu menemani kami tidur di puskesmas, sedangkan ayah ini pulang karena dia harus menghadiri tahlilan di musola. Selesai maghrib, orang tua Sophie ini menyusul dengan membawa camilan dan makanan.
Lekjat bercerita panjang lebar mengenai rencana warga. Ia nampak gelisah dengan keadaan Sophie, anak keduanya. Lekjat berpamitan untuk mengikuti tahlilan di musola. Dan cerita pun bersambung ke part yang selanjutnya. Ya, kalian pasti penasaran kan bagaimana kelanjutan dari cerita ini? Makanya tetap stay tune terus di channel ini. Jangan lupa like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Dan jangan lupa pula juga untuk kalian subscribe untuk kalian yang belum. Nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Bagaimana teror dari Mbak Santi ini setelah kecelakaan mautnya? Mari kita saksikan saja di video selanjutnya. Dan misteri apa yang akan terungkap dari cerita ini? Kita ya tentu saja nantikan ya teman-teman. Pokoknya tetap terus pantengin channel ini ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan cerita-cerita menarik selanjutnya. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.